apa barang-barang yang diperlukan, kebutuhan pambung. Kemudian untuk sehari-hari aku sama sahabatku memburu ini karena memang sudah lama dipesan, jadi diambil dari sini di Paris ini karena secara harga juga lebih ulala. Semua orang liatin katanya orangnya dari seseorang misalnya seperti anak itu kayak di lampu merah kan gitu. Bapak sudah memutuskan bahwa dia lebih baik mengakhiri perkawinan ini dengan baik-baik, ya. Artinya pengurusan perceraiannya nanti juga akan dilakukan secara baik-baik, ya, dan mungkin dalam waktu yang sesegera mungkin, ya. Nah, saya berpesan kepada Bapak bahwa meskipun nanti kalaupun sudah gugatan dikabulkan oleh pengadilan, ya, perceraian itu dikabulkan oleh pengadilan, tetap menjalin silaturahmi. Kalau mengenai hak asuh anak, apa kita serahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan. Ya kan Bapak bilang cerai, urus cerai ya udah. Kalau itu keputusan Bapak yang baik ya udah. Aku terima. Tanggung jawab ke anak aku aja. Saat masalah rumah tangga akhirnya terbuka, bagaimana nasib cinta Bopak dengan sejumlah wanita yang dekat dengannya? Akankah hubungan Bopak dengan Happy, wanita yang digadang-gadang akan segera dilamar dan sudah menjalin asmara selama 5 tahun terakhir, akan karam juga? Benarkah dalam rentang waktu kedekatan mereka, Happy justru tak tahu bahwa Bopak telah menikah dan mempunyai anak? 5 tahun tuh kayak nggak berasa, jadi memang kita continue terus kita berhubung dan orang banyak kan kadang tahu kalau gitu tuh ya, karena saling mensupport lah, saling memberikan apa sih hal-hal yang terbaik, sisi positif pikiran perbuatan begitu. Sempat lost contact kalau sini, tapi kita ketemu lagi paling cuman via BB via ini kan. Ya sampai sekarang ketemu lagi continue nih, ketemu malah ketahuan sama temen-temen. 5 tahun kenal ya gimana nggak lama ya emang sama dia nggak pernah berantem. Terus sering sharing bareng gitu. Teman baik lah. Aku nggak tahu malah. Aku pikir dia masih single sampai sekarang. Iya, jadi Happy ada orang kan maksudnya apa ya, even kita sahabatan, tapi kan ada batas-batasnya kalaupun misalnya emang dia udah punya keluarga atau apa kan juga nggak akan sampai yang gimana banget gitu kan. Jadi Happy pasti akan tahu lah gitu jaga jarak apa gimana kan mungkin kita juga perempuan ya punya perasaan gitu kan even memang nggak ada hubungan apa-apa tapi namanya perempuan kan biasanya jealous atau apa jadi aku sama sekali nggak tahu gitu kalau misalnya Bopak emang udah Saat kedekatan Bopak dengan Happy selama 5 tahun terakhir bukan lagi menjadi sebuah rahasia, keluarga Putri justru mempertanyakan ketulusan hati Bopak ketika ia baru menikah dengan Putri 3 tahun belakangan. Benarkah jika Bopak sudah lebih dulu mengenal Happy daripada Putri? Lalu seperti apa pula nasib Boyen, wanita yang sempat mendapat pernyataan cinta dari Bopak? Putri Mayang Sari masih sah istrinya Bopak. Belum digugat cerai, belum ada surat dari pengadilan cerai. Si Putri menikah dengan Bopak 22 Maret 2011. Baru 3 tahun lah. Gitu baru 5 tahun sampai 4 tahun ya. 2011 ke 2011 3 tahun, maaf, 3 tahun. Sedangkan Bopak katanya sekarang sudah pacaran sama Happy 5 tahun. Di mana perasaan Bopak gitu? Kalau masalah itu sih Bang Bopak nggak pernah cerita ya. Saya taunya juga dari infotainment gitu. Kalau menurut saya sih ya Bang Bopak tetap semangat aja, fokus aja sama kerja gitu. Walaupun masalah menerpa dia gitu kan. Ya pokoknya dikelarin aja secara baik-baik gitu. Bang Bopak kelarin masalahnya dengan baik gitu. Ya kan awalnya ketemu baik-baik, berakhir juga baik-baik gitu. Kalau saya ya sama Bang Bopak ya pokoknya intinya saya bersahabat sama Bang Bopak, teman kerja profesional aja gitu. Kalau untuk kedepannya gimana Bang Bopak ya saya mah lihat aja ke depannya rencana Tuhan kayak gimana gitu.
Dari kedekatan Bopak dengan Happy dan sejumlah wanita lainnya termasuk pedangdut Boyen, tak bisa dipungkiri bahwa ia memiliki daya tarik tersendiri. Tapi benarkah jika sejak ia masih belum dikenal sebagai komedian papan atas, Bopak memang telah dikenal piawai meluluhkan hati sejumlah wanita? Mana ya? Dari dulu emang deket sama Siapapun dia deket. kan orang sayang lihat dia, bawaannya seneng buat ya bilang Ginanjar bilang tadi bisa bawa diri orangnya. Kemudian juga yang lucu kan dengan sok pinternya, lucunya itu kan sok kaya, sok pinter gitu. Itu gaya Bopak. Makanya yang saya bilang anak-anak MD ada yang seperti itu. Nah itu diadopsi menjadi gaya Bopak kan. Nah, bagus jadi lucu kan. Dia mengikuti karakter si A yang wah, sok kaya, sok ganteng, sok ini kan. Kalau itu cewek dikumpulin 3, mungkin cewek itu menganggap sebagai teman, ya kan. Tapi kalau dia menganggap sebagai pacar, ya nggak tahu ya, gitu. Tapi memang gitulah lemahnya orang laki-laki kan harta, tahta, wanita. Itu aja. Kayak mana? Nggak nyangka, ya Allah. Inilah ujian yang mau tidak mau harus dihadapi Indrayana Bidui. Lalu apa yang akan dilakukan komedian satu ini untuk menyelesaikan setumpuk masalah yang datang di tengah kesuksesannya? Dan seperti apa Happy melihat hubungannya dengan Bopak di hari nanti? Akankah mimpi-mimpi pasangan ini untuk bisa mengikat hubungan mereka dalam ikatan pertunangan akan segera terwujud? Entahlah, yang pasti ada hikmah di balik setiap masalah. Ya nggak apa-apa, diambil hikmahnya aja gitu. Kalau sekarang Bopak lagi berpikir bagaimana menjalani profesi Bopak sebagai seorang komedian yang baik. Bopak pengen bermain lebih baik. Dan Bopak juga lagi nunggu mobil baru gitu aja lah sekarang. Kedua, kita juga lagi sedang memberangkatkan umroh seseorang yang pernah menemani ibu kita selama 15 tahun. Bopak lebih berpikir yang positif kayak begitulah. Lebih yang real. Halo pemirsa di rumah, ini aku sudah ada di airport. Tepatnya ini aku mau take off ke Paris sama sahabat Nina. Kita berdua mau liburan sejenak 1 minggu karena memang ini punya waktunya di bulan ini aja yang ada space waktunya agak lama 1 minggu. Jadi aku bergunakan untuk bisa refreshing ke shoppingnya ke Paris. Bisa menikmati liburan ke negeri orang adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Itulah yang dirasakan oleh penyanyi sensasional Syahrini. Bagaimana tidak, 1 pekan berada di Paris, Prancis, Syahrini mengukir banyak cerita. Dan bukan Syahrini namanya jika jauh-jauh ke Paris hanya untuk berlibur tanpa berbelanja. Lihat saja begitu ia menjejakkan kakinya di hari pertama, ia telah menumpuk banyak belanjaan. Pemirsa, ini aku sudah sampai di Paris. Suasana kota Paris seperti ini, nggak terlalu dingin pemirsa. Jadi ini pas lah pakai baju nggak double. Saya cuman 1 pakai jaket aja. Ini barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan panggung. Kemudian untuk sehari-hari aku sama sahabatku memburu ini karena memang sudah lama dipesan. Jadi diambil dari sini di Paris ini karena secara harga juga lebih ulala. Semua orang liatin katanya orangnya kecil bawahnya ini berapa banget loh karena pas kan. Saat kedua tangan Syahrini seakan tak mampu mengangkat begitu banyak belanjaannya, bukan berarti ia menyudahi kegiatan belanjanya. Pasalnya sebelum melihat indahnya Menara Eiffel di malam hari, Syahrini masih saja memburu sejumlah barang belanjaan.
Dan uniknya, di Menara Eiffel yang merupakan lambang cinta, Syahrini mengungkap seutas harapan agar bisa menikmati pemandangan serupa di kemudian hari bersama suami. Ini dia suasana malam di Menara Eiffel. Aduh, doain aku ya, semoga tahun ini ataupun tahun depan ataupun kapan bisa kembali ke sini dengan suami. Amin. Semuanya di sini